Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Ramadhani. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi. Jurusan saya adalah Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya di sini akan membawa materi tentang proses geomorfologi dan konsep dasar-dasar geomorfologi. Jadi mungkin teman-teman saat ini sudah tahu apa itu geomorfologi. Jadi saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu geomorfologi. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Geomorfologi biasanya diterjemahkan sebagai ilmu bentang alam. Mula-mula orang-orang memakai kata fisiografi untuk ilmu yang mempelajari tentang ilmu bumi ini. Hal ini dibuktikan pada orang-orang di Eropa menyebut fisiografi sebagai ilmu yang mempelajari rangkuman tentang iklim, meteorologi, okeanografi, dan geografi. Akan tetapi orang-orang terutama di Amerika tidak begitu sependapat untuk memakai kata ini dalam bidang ilmu yang hanya mempelajari ilmu bumi saja dan lebih erat hubungannya dengan geologi. Mereka lebih cenderung untuk memakai kata geomorfologi. Ya, selanjutnya itu proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Penyebab proses geomorfologi adalah benda-benda alam yang dikenal dengan benda-benda alam berupa air dan angin. Jadi di sini ada beberapa proses geomorfologi. Yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah istilah umum yang dipakai untuk proses penghancuran batuan atau pelapukan dan proses pengangkutan hasil penghancuran batuan. Proses erosi fisika disebut sebagai proses koration atau erosi mekanis, sedangkan proses erosi kimia disebut dengan koration. Agen dari proses erosi adalah gaya gravitasi air, es, dan angin. Berdasarkan bentuk-bentuk dan ukurannya, erosi terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama, erosi alur. Yang kedua, erosi berlembar. Yang ketiga, erosi lembah. Dan keempat, erosi drainase. Dan kelima, erosi saluran. Yang ketiga yaitu mass wasting. Mass wasting adalah semua pengangkutan massa puing batuan menuruni lereng akibat pengaruh langsung tenaga gravitasi melalui proses rayap, yaitu lucuran, aliran, rebahan, dan jatuhan. Mass wasting umumnya terjadi di daratan maupun di lautan, terutama di lereng benua. Keempat, sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, glester di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut-mulut sungai adalah hasil dari proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai, sedangkan sandstones yang terdapat di gurun dan tepi pantai adalah hasil dari pengendapan material-material yang diangkut oleh angin. Kedua yaitu dasar-dasar geomorfologi. Jadi secara garis besar dikenal beberapa konsep dasar dalam studi geomorfologi yang dikemukakan oleh Toirobury 1958 dalam Suparto 1997. Jadi yang pertama, proses-proses dalam hukum fisik yang sama sekarang bekerja pula pada geologi yang walaupun intensitas tidak sama seperti sekarang. 2. Struktur geologi yang merupakan faktor pengontrol dominan dalam evolusi bentuk lahan dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Yang ketiga, perbedaan muka bumi yang berbeda antara suatu dengan lain disebabkan karena derajat permukaannya berbeda pula. Yang keempat, proses geomorfologi. Proses geomorfologi meninggalkan bekas-bekas yang nyata pada bentuk lahan dan setiap proses geomorfologi akan membangun karakteristik tertentu pada bentuk lahannya. Yang kelima, akibat perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi, maka dihasilkan suatu urutan bentuk lahan yang mempunyai karakteristik tertentu pada masing-masing tahap perkembangannya. Yang keenam, evaluasi geomorfik yang kompleks lebih umum terjadi dibandingkan dengan evaluasi geomorfik yang sederhana. Perkembangan bentuk muka bumi umumnya sangat kompleks atau rumit, jarang yang disebabkan dalam proses sederhana. Yang ketujuh, hanya sedikit saja dari topografi permukaan bumi adalah lebih tua dari zaman Tarsier.
dan kebanyakan daripada tidak lebih dari zaman Pleistosen. Yang kedelapan yaitu interpretasi sejarah tepat terhadap bentang lahan sekarang tidak mungkin dilakukan tanpa perhatikan perubahan-perubahan iklim dan geologi selama masa Pleistosen. Pengenalan bentang lahan saat sekarang harus perhatikan proses yang berlangsung pada zaman Pleistosen. Yang kesembilan adalah iklim-iklim dunia amat perlu untuk mengetahui secara benar dari sebagai kepentingan dalam proses-proses geomorfologi yang berbeda. Yang terakhir yaitu yang ke-10, walaupun geomorfologi menekankan terutama pada bentang lahan sekarang, namun untuk mempelajari secara maksimal perlu mempelajari secara perkembangan. Jadi itu adalah tentang penjelasan dari apa itu geomorfologi, proses-proses geomorfologi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.